Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Kembali lagi dengan Ustadz Bahtiar. Hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa materi olahraga tentang berenang ya. Ustadz jelaskan teorinya. Nah, nanti untuk praktek, kalau misalnya ada waktu bisa kalian praktekkan ketika di tempat renang ya. Tentu tempat renang yang dangkal. Nah, nanti ada aturan-aturannya ketika berada di kolam renang. Oke, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita simak slide berikut ini. Nah, kelas 3, tema 7, subtema 2. Nah, ini gerakan meluncur dan berenang. Nah, berbagai macam gerakan berenang. Nanti akan Ustadz jelaskan di sini. Ada teorinya ya. Nanti ketika praktek bisa kalian lakukan di rumah. Kalau misalnya yang punya kolam renang, yang nggak punya jangan memaksakan, nanti kalian pergi ke belakang rumah yang ada kalinya, nanti mana nggak ada yang ngawas. Oke, nih, nah yang pertama nih, lihat gambarnya ada berdiri di mana itu, di pinggir kolam ya, di kolam yang tidak terlalu dalam ya. Jadi ketika berdiri masih ada bagian tubuh yang berada di luar, yang berada di darat ya, berada di udara. Akhirnya masih bisa untuk bernafas ya, jangan sampai tenggelam atau jangan sampai melewati di dalam tubuh. Kalau melewati dalam tubuh nanti ketika tidak bisa berenang nanti bisa tenggelam begitu ya. Yang pertama tuh berdiri di dekat dengan dinding kolam ya, salah satu kaki menempel pada dinding melakukan tolakan. Nah, jadi salah satu kakinya itu berada di belakang, boleh kaki kanan boleh, kaki kiri boleh ya, kaki yang terkuat boleh digunakan untuk menempel di dinding. Setelah itu kedua tangan di samping telinga dengan ibu jari saling terikat. Nah, ibu jari saling terikat seperti ini. Nah, terikat. Nah, tangan berada di samping telinga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bukan gini. Kalau gini nanti kepalanya kelihatan ke atas. Nah, nanti kepalanya kelihatan gini nanti. Nah, diusahakan kepalanya berada di dalam. Jadi tangannya berada di dalam ya, telinganya berada di dalam tangan gini ya, jelas ya, dari samping ya. Nah, dari samping. Nah, nanti ketika berada di air kepalanya di dalam, jangan sampai timbul. Kalau kepalanya timbul nanti mengganggu luncurannya ketika meluncur ya. Itu terus ambil nafas dalam-dalam. Nah, sebelum nanti menyelam di dalam air, ambil nafas dulu. Nah, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan ujung jari tangan dan lebih dahulu masuk ke dalam tangan, jadi ke dalam air. Jadi tangannya dulu nanti masuk ke dalam air, jus gitu ya. Tolak kaki dan dorong ke depan. Nah, ketika tangan sudah berada di air, nah seperti gambar yang nomor 2, gambar 2 tuh. Nomor 2, ketika tangan sudah di dalam air, kakinya siap menolak. Nah, kakinya siap mendorong ya, siap mendorong. Lalu saat meluncur tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai berhenti melaju. Nah, ini belajar meluncur dahulu, kakinya nggak usah bergerak, tangannya nggak usah bergerak. Coba sejauh apa kalian bisa meluncur dengan tolakan kaki tadi ya, tanpa ada gerakan tangan dan gerakan kaki gitu ya. Silahkan dicoba di rumah atau di yang punya kolam, atau ketika kalian berada di kolam air ya. Jadi itu tadi gerakan pertama, belajar meluncur berada di tembok. Nah, ketika tangan udah masuk ke dalam air, kakinya langsung menolak, melolak. Nah, tuh lihat gambar nomor 3, antara tangan dengan kaki itu lurus jajar ya, lurus rata-rata air ya, kakinya tidak tenggelam. Nah, kepalanya pun juga tidak ke bawah, jadi serata-rata air ya, serata-rata air. Itu gerakan meluncur ya. Nah, itu gambarnya memang ada keliru, harusnya diusahakan kepalanya itu jangan sampai terlihat ke atas. Kalau kepalanya nongol ke atas gini, nah ini misal air ya, ini air. Kalau kepalanya nongol gini, nanti jadi arus airnya itu jadi kena ke muka atau kena ke kepala, akhirnya peluncurannya jadi tidak lancar, terhalang sama kepala tadi. Jadi diusahakan kepalanya masuk ke dalam air
Begitu ya, jelas ya sampai sini gerakan meluncur. Silahkan nanti praktekkan ya. Oke, next berikutnya nih, menyesuaikan dengan air. Nah, ini adalah cara-cara untuk kalian sebelum melakukan olahraga di air. Nah, jadi menyesuaikan dengan di air itu kalau di dalam olahraga namanya aklimatisasi ya. Jadi biar penyesuaian suhu tubuh. Nah, suhu tubuh kalian kan dengan di air berbeda. Nah, ketika kalian berada di darat kan suhu badan kalian panas ya enggak. Nah, ketika berada di air itu kan airnya kan dingin banget ya enggak. Nah, akhirnya jangan langsung dimasukkan ke dalam air ketika berada di kolam. Jadi dikenalkan dulu, menyesuaikan dengan air, rendam tubuh sampai leher. Nah, misal dari kaki dulu dimasukkan dalam air, kemudian pelan-pelan basuh wajah dan kedua tangan dengan berulang-ulang ya. Ya, misal kalau udah di air, basahnya dengan air tadi di kolam ya. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air, kedua telapak tangan berada di samping kanan dan kiri paha. Nah, duduk, nah, gitu ya, dikenalkan dengan air. Lalu lompat kecil untuk menggunakan kedua kaki yang rapat, lakukan berulang-ulang. Nah, inilah gerak-gerakan sebelum kalian melakukan renang ya. Jadi terus ada lagi materi berikutnya, berjalan di dalam air. Nah, ada juga nih gerakan berjalan di dalam air ya. Kaki dengan lutut ditekuk dengan dan lengan diayun dalam air, lakukan ke arah depan secara berulang-ulang ya. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang, lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Ini juga bisa berpasangan. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan belakang, lakukan sendiri secara berulang-ulang. Nah, ini dengan teman boleh, dengan sendiri boleh, dengan kaki yang lebar boleh, ataupun langkah yang sempit juga boleh ya. Berjalan dengan gerakan kaki menendang dan lakukan berulang-ulang. Nah, ini juga gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di dalam air ya. Itu tadi. Terus latihan bernafas. Nah, ini juga penting. Jadi ini adalah dasar bagaimana ketika kita berada di dalam air. Kita kan berada di dalam air kan kita tidak boleh menghirup ya enggak. Ketika di air di dalam air kita menghirup boleh enggak? Nah, tentunya tidak boleh. Kalau kita di dalam air menghirup air, nah, nanti malah paru-parunya terisi banyak air, nanti bisa meninggal ya. Itu salah, karena manusia itu bernafas menggunakan udara ya. Paru-paru menghirup udara, jadi penghirupannya itu adalah udara. Berbeda dengan ikan. Nah, kalian tahu lah nanti di pelajaran biologi ya. Tuh melakukan masuklah ke dalam air, dagu berada di dalam permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air dari hasil tiupan kamu. Jadi ketika di dalam air, coba ditahan dulu sebentar, kira-kira berapa gitu ya. Ketika udah nggak kuat, dikeluarkan pelan-pelan. Jadi mengeluarkan udara di dalam air. Nah, gitu tadi ya. Tapi ketika udah habis, udara udah habis, langsung harus segera berusaha muncul ke permukaan, nah, untuk menghirup udara lagi ya. Jadi itu berdirilah dengan hidup seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika udah nafas sudah habis, lalu berdiri. Nah, berdiri, menghirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air, tiupkan udara ke dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan dengan berulang kali ya. Jadi itu tadi lakukan berulang-ulang. Kita udah berada di atas, nanti turun lagi, ke atas, turun lagi, gitu ya. Lakukan gerakan bernafas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah terbuka. Nah, jadi artinya ketika berada di air kalian boleh tutup mata, terus nanti ketika nanti udah di udara, udah muncul ke permukaan, boleh membuka mata. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dengan hitungan sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Nah, bisa ya, 5 detik. Jadi 5 detik berada di dalam air, tidak bernafas ya, ditahan. Jadi misalkan udah masuk, sebelum masuk nih ya, sebelum masuk itu jangan ambil nafas dahulu, lalu masuk dalam air, ditahan 5 detik. Coba bisa nggak? Langsung
berusaha ke daratan ya, timbul ke atas. Oke. Jadi itu dari Ustadz untuk BPD subtema 2 ini. Silahkan nanti dipelajari lagi di rumah. Apabila ada yang kurang jelas bisa WA Us, bisa tanya Us langsung ya, agar materinya juga kalian menguasai ya. Beberapa yang saya jelaskan tadi kalian lakukan di rumah ya. Di bak air kalian juga boleh, ketika kalian mandi, atau enggak membayangkan, mengilustrasikan kalian sedang berada di air atau enggak berada di kolam. Tahan nafas. Nah, kalian nantinya masuk ke dalam kolam, keluarkan pelan-pelan, timbul ke atas ke permukaan, tarik nafas lagi ya, gitu ya. Itu aja dari Us, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.